harmoni. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siapa di sini yang pernah main jungkat-jungkit? Saya. Jungkat-jungkit ini adalah permainan yang dimana dimainkan oleh anak-anak dan ada dua sisi. Kalau yang kanan lebih besar maka dia akan ke kanan. Nah, jika dia lebih besar ke kiri maka dia akan ke kiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, ada? Karena ada gaya yang membuatnya kembali ke tengah, Bu. Bagus sekali ada. Karena adanya gaya pemuli yang membuat jungkat-jungkit ini ke posisi seimbang. Sekarang perhatikan. Nah, perhatikan videonya. Sebenarnya ini tuh contoh permainan yoyo. Ketika kita lepaskan yoyo itu, kenapa yoyo itu bisa naik lagi setelah dia turun ke bawah? Ada yang bisa jawab? Kan permainan yoyo nih, ketika kita mainkan dia ke bawah, kenapa dia bisa kembali ke atas? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Pak Yuli? Karena ada tali yang menariknya ke atas, Bu. Ya, hebat sekali. Karena gaya tegangan ya itulah yang membuat gaya pemuli, sehingga yoyo itu bisa naik turun secara berat-berat. Nah, gaya inilah yang dinamakan oleh gaya linear karena geraknya lurus. Sekarang di sini ada pengertian gerak harmonik. Ibu minta kalian baca dulu apa itu pengertian gerak harmonik. Dan kan di sini ada kata-kata gerak bolak-balik. Ada bisa menjelaskan ulang nggak apa itu gerak bolak-balik di sini? Saya, Bu. Di atas ya? Gerak bolak-balik itu adalah gerak yang berulang, Bu. Jadi dari depan ke belakang dan seterusnya. Iya, benar sekali. Gerak bolak-balik itu adalah gerak yang arahnya itu berulang-ulang. Bagus sekali ya. Di sini kalian sudah mengerti konsep dari belajar gerak harmonik ini. Lalu penyebab apa sih yang menyebabkan benda itu dapat kembali ke posisi awal? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Rizky? Karena ada gaya yang menariknya ke posisi awal, Bu. Benar, karena ada gaya yang menarik ke posisi awal. Nah, gaya ini tuh disebut dengan gaya pemuli. Gaya ini berusaha untuk mengembalikan benda ke titik keseimbangannya. Luar biasa. Kalian sudah telah menemukan dari konsep gerak harmonik ini. Kan gerak harmonik ini dibedakan menjadi dua, yaitu gerak harmonik linear dan gerak harmonik angular. Ada yang bisa tebak gak apa perbedaan dari dua konsep tersebut? Mungkin dari arah geraknya, Bu. Ya, karena ya benar. Kalau linear itu berarti gerak lurus naik turun atau maju mundur. Nah, kira-kira apa contohnya dari contoh yang ibu jelaskan tadi? Yoyo atau jungkat-jungkit kira-kira? Saya, Bu. Ya? Yoyo, Bu. Ya, benar sekali. Yoyo itu termasuk ke dalam contoh gerak harmonik linear karena yoyo ini dapat bergerak naik turun lurus. Nah, di sini gerak harmonik
Ya, Kakak Juki, Bu. ya bagus banget. Juga itu bergerak berputar kecil di sekitar poros. Itu berarti termasuk ke dalam gerak harmonik aural ini. Di sini ada contoh, yaitu ada seorang anak yang sedang main gitar. Kenapa sih senar gitar itu kalau dipetik dia bisa naik dan bisa turun lagi? Ada yang secara teratur. Ada yang bisa jawab? Yusuf, Bu, itu lagi. Jawabannya karena ada ini gaya pemulihnya, Bu. Iya benar banget. Karena adanya gaya pemulih dari tegangan senar ini membuat kembali ke posisi semula. Itu juga dinamakan dengan gerak linear tadi. Luar biasa. Sekarang kalian telah mengenal konsep-konsep dari gerak harmonik ini. Sekarang coba kalau kita ganti yoyo itu dengan massa yang lebih berat. Kira-kira yoyo itu bergeraknya akan lebih cepat atau lebih lambat? Silakan, Bu. Kenapa coba? Karena lebih berat, masanya bertambah ya. Ya benar sekali. Karena massa pada yoyo tadi memiliki yang berat, jadinya gerakannya lambat. Di sini ada macam-macam gerak harmonik, yaitu seperti contohnya pegas. Pegas itu benda elastis, saat ditekan atau direnggangkan, apa yang akan terjadi? Kan ketika pegas nih, kita tekan atau kita renggangkan, apa yang akan terjadi pada pegas tersebut? Pegas kembali ke posisi semula. Benar, pegas akan kembali ke posisi semula. Kalau pegasnya makin kaku, menurut kalian gerakannya akan makin cepat atau makin lambat? Ada yang bisa jawab? Makin cepat, Bu. Hebat, karena konstan pegas besar membuat frekuensi getahnya juga besar. Jadi pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya gerak harmonik itu adalah gerak bolak-balik dari titik keseimbangan. Nah, contoh gerak harmonik ini tadi yaitu gerak linear dan gerak angular. Nah, kalau gerak harmonik linear tadi kan gerak naik turun atau maju mundur di garis lurus. Nah, contohnya itu kan seperti yoyo, senar gitar, dan pegas. Sedangkan gerak angular ini tadi yaitu gerak ayunan kecil di sekitar titik keseimbangan. Contohnya tadi yaitu jungkir-jungkir dan bandul. Menurut kalian nih, mengapa sih fisika itu sangat penting untuk dipelajari? Iya kira? Karena semua yang kita lihat ternyata bisa dijelaskan dengan fisika, Bu. Ya, luar biasa. Fisika itu bukan cuma teori, tetapi juga dapat kita pahami, dapat juga untuk cara kita memahami dunia. Mungkin hari ini kurang bersemangat, jadi ada motivasi sedikit. Gerak harmonik ini mengajarkan kita bahwa setiap getaran pasti memiliki keseimbangan. Begitu juga kehidupan.